Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Suri, NIM 180860 Saya di sini akan menjelaskan tentang peraturan permainan tenis lapangan. Peraturan permainan tenis lapangan. Selain dari teknik dasar tenis lapangan yang perlu diperhatikan oleh para pemain petenis adalah peraturan tenis lapangan. Seluruh peraturan tenis lapangan yang berlaku saat ini adalah ketetapan dari PELTI atau Persatuan Tenis Seluruh Indonesia dan juga induk organisasi tenis internasional atau International Tennis Federation. Yang pertama yaitu peraturan tentang lapangan tenis. Dalam olahraga tenis lapangan, ukuran lapangan yang ditetapkan oleh Federasi Tenis Internasional secara standar yaitu 1. Ukuran panjang lapangan tenis lapangan adalah 23,78 meter. Sedangkan untuk lebarnya adalah 10,97 meter. 2. Untuk ukuran jarak garis pinggir permainan tunggal yang diukur dari garis pinggir lapangan adalah 1,37 meter. Sedangkan untuk jarak garis servis yang diukur dari garis net adalah 6,40 meter. 3. Jarak tiang net juga memiliki ukuran tersendiri, di mana untuk permainan tunggal yang diukur dari garis pinggir permainan tunggal adalah 0,914 meter. Sementara untuk permainan ganda yang diukur dari garis lapangan adalah sama, yaitu 0,914 meter. 4. Ukuran tinggi net juga mempunyai ukuran standar, yaitu 0,914 meter pada tinggi net yang berada tepat di tengah dan juga 1,07 meter untuk tinggi net bagian yang sama seperti tinggi tiang net. 5. Untuk panjang ruangan ada 36,7 meter dan lebarnya adalah 18,3 meter. 6. Lapangan tenis juga wajib dalam keadaan rata, di mana itu artinya tidak diperkenankan untuk sampai berlubang atau walaupun sedikit hanya bergelombang. Jika permukaan tanahnya sampai bergelombang atau berlubang-lubang, maka otomatis akan mengganggu para pemainnya. Yang kedua yaitu peraturan tentang penentuan tempat. Sebelum permainan tenis lapangan dimulai, pada umumnya sebuah pertandingan akan dilaksanakan penentuan tentang siapa yang memiliki hak untuk melakukan servis pertama dan memilih sisi lapangan. Seperti halnya dalam permainan cabang olahraga lainnya seperti sepak bola atau basket, penentuan akan di tempat ini tidak bisa sembarangan. Pelaksanaan penentuan biasanya adalah berdasar pada undian, dan undian ini dilakukan dengan memanfaatkan koin atau alat yang wasit gunakan. Pada tiap awal pertandingan, pemain akan diminta mengambil posisi yang benar, yaitu sisi kanan lapangan masing-masing. Jadi, pemain tak boleh berada di tempat lain sewaktu penentuan. 3. Yang ketiga yaitu peraturan tentang peralatan dan perlengkapan dalam tenis lapangan. Dalam hal peralatan dan perlengkapan mencakup tentang kostum tenis dan juga raket serta perlengkapan utama lainnya yang mendukung jalannya permainan tenis lapangan. Ketika berpartisipasi dalam sebuah turnamen tenis lapangan, raket yang digunakan tidak boleh sembarangan karena sudah memiliki ukuran standar yang dianggap sah. Yang pertama yaitu untuk raket tenis lapangan yang
dianggap paling sah adalah berstandar ukuran 29 inci untuk panjangnya, 12,5 inci untuk lebarnya. 2. Ukuran tenis lapangan juga perlu mempunyai area pukul berupa senar yang rata. 3. Kostum tenis lapangan juga tak bisa sembarangan meski memang dijual di pasaran dengan begitu banyak pilihan untuk para petenis. Namun yang lebih disarankan adalah kostum dengan bahan yang gampang menyerap keringat. 4. Sepatu dalam tenis lapangan yang digunakan tidak sembarangan sepatu, karena paling baik dan nyaman tentu adalah dengan menggunakan sepatu khusus untuk tenis lapangan. Mengapa harus sepatu khusus? Sepatu khusus telah didesain sesuai dengan kebutuhan para pemain. Jadi, lebih baik menggunakan sepatu tenis lapangan. 4. Peraturan tentang teknik permainan tenis lapangan. Pada olahraga tenis lapangan, penting juga untuk memahami setiap teknik permainannya yang menjadi bagian dalam peraturan permainan tenis lapangan. Gerakan tenis tidak bisa dilakukan sebenarnya karena ada teknik-teknik tertentu, yaitu seperti pertama, forehand, yaitu pukulan dengan telapak tangan yang memegang raket menghadap ke depan. 2. Backhand, yakni pukulan dengan punggung tangan yang memegang raket menghadap ke depan. 3. Slice, yaitu pukulan backhand atau forehand dengan memiringkan kepala raket sedikit lalu memukulnya dengan cara diayun dari atas ke bawah. 4. Ground stroke, yaitu pukulan backhand dan forehand dengan melakukannya sesudah bola memantul satu kali pada permukaan tenis lapangan. 5. Drop shot, yakni pukulan yang menyentuh net dan kemudian jatuhnya di area lawan berada. 6. Spin, yakni pukulan backhand atau forehand dengan memiringkan raket sedikit atau banyak yang apabila sampai kena bola bakal membuat bola berputar atau berubah arah. 7. Lob, yakni pukulan dengan memukul bola tinggi mengarah pada sebelah belakang lawan. 8. Smash, yakni pukulan yang dilakukan dengan keras dan menghantam bola tanpa menyentuh tanah di atas kepala dan target pukulan adalah bagian sisi lawan. 9. Volley, yakni pukulan backhand atau forehand dengan melakukannya sebelum bola memantul di lapangan. 10. Passing shot, yakni pukulan yang membuat bola melalui lawan yang sedang berada di area dekat net, namun bukan dalam artian bola melintas di atas lawan. Yang kelima yaitu peraturan tentang melakukan service. Yang pertama yaitu untuk peraturan dalam melakukan service perlu diperhatikan dengan baik, yakni pemain yang akan melakukan service awal atau yang pertama, posisi harus belakang garis baseline sewaktu melakukan service. Arah servisnya juga sebaliknya diagonal ke lapangan lawan atau pemain penerima bola atau receiver. Yang kedua, sebagai aturannya juga, bola harus memantul satu kali saja dan tidak boleh lebih dari itu sebelum pemain lawan menerima bola. Yang ketiga yaitu pernyataan bola masuk adalah ketika bola bisa melewati net dan tidak memantul pada area sendiri, sedangkan bola akan dinyatakan keluar ketika bola jatuh di luar area lapangan
atau bola sama sekali tak menyentuh garis yang telah ditetapkan. 3. Yang keenam yaitu peraturan tentang penghitungan skor yang ada dalam tenis lapangan. Yang pertama yaitu aturan perhitungan skor pada tenis lapangan juga sudah ada standarnya. Secara umum ada 3 set permainan pada pertandingan internasional, walau terkadang ada 5 set dalam permainan tunggal putra. Yang ditentukan sebagai pemenang pertandingan adalah pemain atau tim yang menang pada 2 set lebih dahulu. Yang kedua, jika skor sudah sampai 40-40, maka inilah yang disebut dengan istilah dus. Yang tiga, jika terjadi dus, maka pemain perlu memenangkan 2 poin lagi supaya bisa menang dalam permainan. 4. Nilai unggul akan didapatkan oleh pemain yang memasukkan bola saat dus, dan ini yang dinamakan dengan edge atau advantage. 5. Namun ketika nilai tersebut diperoleh oleh pemain yang melakukan servis, maka istilahnya adalah add-in, sedangkan poin yang diterima oleh penerima bola tersebut dengan add-out. 7. Pemain perlu memenangkan sampai 6 game untuk menang dalam satu set dengan selisih 2. Namun pengecualian jika menggunakan tie break. 8. Pemain bisa memenangkan sebuah permainan dengan skor 6-0, 6-1, 6-2, 6-3, dan 6-4, namun tidak dengan 6-5. 9. Apabila poin sampai 6-5, maka akan diadakan permainan atau babak tambahan yang perlu dimainkan hingga salah satu pemain bisa unggul 2 game dan poin otomatis menjadi 10-8 atau 8-6 atau 7-5. 11. Ada sistem tie break pada tenis lapangan, dan penggunaan sistem ini adalah dengan tujuan untuk mencegah jumlah set terlalu banyak, dan untuk menggunakan sistem 12 poin lah yang umumnya digunakan. 12. Pemain pertama perlu memperoleh 7 poin dengan selisih 2 poin. Apabila permainan berskor 6-6, supaya bisa menang dalam set tersebut, di mana akhirnya skor menjadi 7-6. Sekian dari saya tentang peraturan-peraturan yang terdapat dalam tenis lapangan. Jika ada penyampaian atau kata-kata yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.